Interaktif Pro 3 yang merupakan kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan dialog interaktif kali ini bertema penyuluh kepercayaan sebagai ujung tombak implementasi layanan pendidikan kepercayaan. Seperti apa? Nanti kami juga akan berbagi informasinya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Dan juga ada satu narasumber lagi yang akan bergabung melalui layar Zoom. Dialog interaktif. Sudah hadir di studio siang hari ini dua narasumber saya. Yang pertama ada Pak Ade Witarsa dari AK Perjalanan. Pak Ade, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik. Saya panggilnya Kang Ade kali ya? Boleh, ya? Kang Ade. Biar lebih Indonesia begitu ya? Siap. Dan juga ada Kang Cakra Arganata dari Budidaya. Siang. Rahayu. Apa kabar? Rahayu. Baik. Dan juga kami punya satu lagi penyuluh kepercayaan dari Persada, Pak Antonius Sukoco SSN. Selamat siang Pak Antonius. Halo Pak Antonius. Selamat siang Rahayu. Saya boleh sebutnya Kang Anton nih biar sama nih manggilnya nih. Sukoco biasanya. Oh biasanya Kang Sukoco ya? Atau Kang Mas Koco. Mas Kang Koco. Oke. Ya. Ini nama panggung ya. Sehat ya Bapak-bapak semuanya ya? Sehat. Baik. Kalau kita bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya peranan dari penyuluh kepercayaan. Mungkin saya ke Kang Cakra terlebih dahulu ya. Kang Cakra, ini kita banyak awam juga yang belum tahu apa sih sebenarnya penyuluh kepercayaan, apa sih yang membedakan. Di Indonesia kan sudah ada 6 agama nih yang diakui. Lalu ini kepercayaan apa sih sebenarnya yang mau kita obrolin siang hari ini? Mungkin dari situ Kang Cakra, silakan. Oke, siap. Mungkin kalau berbicara kepercayaan agak panjang sejarahnya. Mungkin kepercayaan sendiri itu adalah pernyataan pribadi soal kepercayaan diri ya. Pokoknya basis kepercayaan agama leluhur, bisa dibilang agama leluhur gitu ya. Yang basisnya itu adalah kearifan lokal. Banyak orang berbicara soal itu bisa dikatakan sebagai agama leluhur atau agama lokal, bahasanya seperti itu mungkin ya. Nah kemudian soal penyuluh ini mungkin berbicaranya lebih ke pendidikan, karena ketika tahun 2000 Permendikbud tahun nomor 27 tahun 2016 itu kemudian layanan pendidikan itu mulai difasilitasi oleh pemerintah. Nah kemudian penghayat kepercayaan itu melalui organisasi yang namanya MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, itu merupakan kumpulan seluruh organisasi kepercayaan yang ada di Indonesia. Itu kemudian menyikapi lahirnya Permendikbud tersebut dengan menyediakan pendidik. Nah, pendidik tersebut karena bahasanya itu pada saat itu ketika berbicara guru itu harus ada S1 yang linier dengan yang diajarkan gitu ya. Misalnya kan kalau guru kepercayaan berarti harus ada universitas yang mengajarkan, fakultasnya yang mengajarkan gitu ya. Okay. Jurusannya gitu ya. Tapi ini lebih kepada tenaga pendidiknya ya, begitu. Betul, ya. Karena dulu tahun 2017 itu adalah tenaga pendidik, maka bahasa gurunya tidak bisa dipakai karena GTK itu ada syaratnya gitu ya. Untuk guru itu ada syaratnya. Jadi bahasanya adalah penyuluh pada saat itu. Nah, penyuluh ini yang kemudian nanti kedepannya menjadi sebagai istilahnya pengganti gurunya nanti di sekolah. Okay. Untuk layanan pendidikan di sekolah. Baik. Mungkin simbolnya gitulah. Pendengar dan juga pemirsa, kalau dari data resmi pemerintah saat ini di Direktorat Kepercayaan di bawah Kementerian Kebudayaan ini ada kurang lebih 187 yang terdaftar begitu ya. Nah, kalau dari Kang Ade mungkin boleh tambahin dong informasi yang disampaikan sama Kang Cakra tadi ini apa sih gitu. Kemudian lokal kepercayaan ini seberapa besar dukungan pemerintah juga ke situ? Baik, terima kasih. Dukungan pemerintah kepada para penghayat kepercayaan ya. Yang pertama kita tadi telah sampaikan bahwasanya dari 187 organisasi Mbak ya.
itu merupakan organisasi yang terdaftar di kementerian ya melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, konsen dari direktorat, kami bersyukur bahwasanya layanan-layanan yang telah diberikan kepada kami ya dari hak kependudukan, pendidikan dan lain sebagainya, kami bersyukur untuk sekarang itu penghayat kepercayaan sudah terlayani ya. Nah, ini konsen kita karena kita sebagai penyuluh tadi telah disampaikan oleh rekan saya Kang Arga ya. Dari semenjak diterbitkannya Permendikbud nomor 27 tahun 2016, nah disinilah letak kami, fungsi kami dari para penyuluh kepercayaan. Tadi disampaikan bahwasanya karena kita belum memiliki guru dari kepercayaan, maka MLKI bersama dengan LSP itu membuat satu skema untuk penyuluh kepercayaan. Jadi kami penyuluh kepercayaan juga itu punya sertifikasinya, Mbak. Oh, jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Semuanya bisa bilang saya penyuluh Iya. begitu ya? Harus mereka yang memang tersertifikasi. Betul. Artinya ada sekolahnya sebelumnya atau ada apa semacam training yang diberikan oleh kementerian? Oh ya, untuk penyuluh tersebut ya, waktu itu kita kebetulan saya dengan Kang Arga itu angkatan pertama ya Kang kita di tahun 2017 waktu itu. Nah kita itu ada namanya BIMTEK Mbak. Nah BIMTEK itu yang dilaksanakan di Solo waktu itu ya bersama direktorat. Ya. Dan setelah BIMTEK kita ada yang namanya uji kompetensi. Nah uji kompetensi ini dilakukan oleh LSP dan diajukan kepada BNSP, BNSP ya, ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah disitulah keluar sertifikasi kita sebagai penyuluh. Jadi kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai penyuluh penghayat kepercayaan. Baik. Namun konsen kita waktu itu ya sekali lagi pertama adanya penyuluh umum dan penyuluh kepercayaan untuk melayani proses pendidikan di penghayat kepercayaan, Mbak. Oh, itu berbeda ya? Penyuluh umum Ya. sama penyuluh kepercayaan berbeda? Nah iya. Oh, apa bedanya? Paling spesifik misalnya? Nah spesifiknya gini Mbak, ada namanya penyuluh terampil dan penyuluh ahli. Oh, baik ya. Kalau untuk penyuluh, Lebih ke jenjang berarti ya? ya penyuluh terampil itu ya fungsi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya kita sebagai penghayat kepercayaan dan kepada pemerintah gitu ya. Namun kalau misalkan penyuluh ahli waktu itu ya di tahun 2018 kita ada kekhususan bahwasanya untuk menjadi seorang penyuluh ahli itu harus bisa seperti guru Mbak. Karena kita kan belum punya guru ya, guru kepercayaan. Nah, itulah kita diberikan pelatihan bagaimana cara merancang, terus melaksanakan pembelajaran. Oke. Nah, sehingga kita dengan adanya penyuluh ahli ini ya lebih memiliki kompeten. Ya mirip-mirip seorang guru lah gitu ya, Oke. supaya pendidikan penghayat kepercayaan bisa berjalan gitu Mbak. Kalau dari pendapatnya Kang Koco nih, Kang Koco, gimana sih penyuluh bisa mendukung layanan pendidikan kepercayaan, terutama di daerah mungkin ya, yang paling banyak nih organisasi-organisasi seperti ini, Kang Koco? Ya, terima kasih Ibu. Di daerah kami, yaitu di Jawa Tengah, itu kebanyakan itu penyuluh itu langsung mengajar di sekolah-sekolahan. Jadi dari proses perubahan sebelumnya belum ada pendidikan kepercayaan dan kemudian sekarang sudah terlaksana, penyuluh di Jawa Tengah banyak yang mengajar di sekolahan itu, dan penyuluh-penyuluh tersebut itu memang untuk beradaptasi itu memang karena sulit karena berbagai macam latar belakang pendidikan. Jadi penyuluh di Jawa Tengah itu latar belakang status pendidikannya berbeda. Itu ada yang lulusan SMP itu juga mengajar, ada lulusan SMA, ada juga perguruan tinggi sampai S2 sampai S3. Nah, jadi untuk penyesuaiannya itu yang kiranya agak adaptifnya ada kerepotan begitu. Dan untuk di daerah sendiri penyuluh itu tidak murni profesi sebagai guru. Jadi ada yang berwira swasta gitu. Jadi untuk mengajarnya ya harus menentukan waktu, jadwal dan juga
jam mengajar harus tepat, kemudian menyesuaikan jadwal sekolah, apalagi eh, tidak hanya mengajar satu sekolahan, juga banyak di berbagai macam sekolahan. Ya. Tapi Contohnya saya ada kurikulumnya nggak sih? Kalau guru kan biasa punya kurikulum nih, punya materi baku yang diberikan. Nah, kalau di daerah seperti di Jawa Tengah begitu, misalnya ada kekhususan sendiri nggak sih, Kang Koco? itu kewajiban sebagai administrasi perangkat pembelajaran di sekolah itu harus disiapkan. Dari mulai modul ajar, terus RPP, kemudian prota, program silabus, itu harus lengkap seperti guru-guru yang pada umumnya gitu. Dan itu berbeda dengan guru-guru kelas atau guru-guru mapel lain. Kalau di sini penyuluh itu antar jenjang. Jadi Contohnya gimana mulai tuh? dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA itu mengajar semua. Jadi perangkat pembelajarannya juga banyak sekali. Oke. Dari Jadi mulai tugasnya kelas 1, double begitu ya, kalau dibilang ya. double kelas, double jenjang. Apalagi saya juga harus membuat RPS, harus mengajar di itu perguruan tinggi juga. Jadi harus juga Baik. disesuaikan juga gitu. Baik. Jadi semua perangkat itu harus komplit memang. Kalau di daerah begitu. Oke, kalau dari kementerian ini boleh siapa aja yang menjawab ya, Kang Arga boleh atau Kang Ade. Yang tersertifikasi sampai dengan saat ini berapa sih jumlahnya? Kira-kira aja. Kalau data yang kami tahu mungkin ya, kalau kita juga belum tahu ada perubahan atau tidak ya. Itu mencapai kurang lebih sampai 280 ya. 280-an lah penyuluh yang sudah tersertifikasi. Jadi Dan ini cukup atau kurang kalau untuk dengan wilayah Indonesia yang masih kurang sebenarnya, karena jumlah siswa sendiri kalau terakhir yang saya lihat itu nyampe 2000-an. wow. Dari Sumatera sampai terbanyak di Sumba, mungkin di sana di Marapu sana ya. Itu memang sampai 2000-an. Jadi kebutuhan pengajar itu masih tinggi sebenarnya. Nah, ini juga berkaitan dengan itu juga. Sebenarnya kan tadi yang saya bilang ya, belum ada guru kepercayaan tadi ya. Sebenarnya sekarang tuh sudah ada. Karena tahun berapa ya, Kang Ade? Waktu itu tahun 21 lah. 2021 ya, mulai ada Prodi kepercayaan. Prodi kepercayaan untuk mencetak guru-guru kepercayaan yang linier. Ya, betul-betul. Biar tugasnya nggak double-double ya kalau Kang Koco ya. Betul. Karena sekali lagi, karena ketika berbicara guru itu harus ada standarnya, dan kemudian itu dipenuhi. Singkat cerita, tahun kemarin baru ada guru kepercayaannya lah, yang lulusan S1 SPD kepercayaan gitu ya. Nah, guru-guru ini yang sebenarnya yang ke depan ini diharapkan nanti yang jadi pengajar pada siswa-siswa kepercayaan ini gitu. Tapi kan seperti tadi saya bilang, kebutuhannya kan begitu banyak. Yes. Ya, selama guru kepercayaan kan tidak jumlahnya pasti terbatas juga, masih terbatas. Jadi penyuluh dan guru digabung pun masih butuh banyak lagi gitu. Ya, karena dari memang sisi SDM ya. tenaga pendidik itu masih tetap diperlukan lah, karena siswanya sendiri, peserta didiknya itu begitu banyak gitu di Indonesianya sendiri gitu. Oke. Dengan SDM yang bisa dibilang masih minim begitu ya. Nah, bagaimana hal ini bisa berjalan? Apa sih tantangan beratnya begitu di situasi seperti sekarang? Ini kan sudah digital ya. Sebenarnya segala sesuatu kalau mau ngasih info sebenarnya di media-media sosial juga bisa. Tapi kenapa butuh seseorang penyuluh kepercayaan bersertifikasi yang datang langsung? Mungkin tantangan ini saya ke Kang Koco dulu nih. Kang Koco, di Jawa Tengah misalnya tantangannya apa? Ya, tantangan itu di sini coba saya petakan. Kalau di tantangan di pendidikan itu ada di pelaksanaan kegiatan pendidikan. Yang kedua itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kalau pra itu berarti seumpama di sekolahan A itu belum ada sama sekali murid penghayat kepercayaan. Lah, di situ kan kita perlu, seorang penyuluh itu perlu sosialisasi, perlu mediasi, kemudian sowan ke sekolahan bahwa anak tersebut bahwa ini adalah peserta didik, harus dilayani tentang pendidikan kepercayaan. Lah, kita juga di situ audiensi sama kepala sekolah, terus bagaimana enaknya, kemudian
sekolahan itu bisa melayani enggak begitu. Terus kemudian dari situ juga perlu ada eh, dukungan dari organisasi wadah seperti MLKI ya di daerah itu juga perlu Oke. eh, diskusi bareng, dialog bareng tentang layanan pendidikan itu supaya sekolahan tersebut itu bisa melayani pendidikan kepercayaan. Oke, Gitu. cukup sering nggak Dan, selama ini ngobrol-ngobrol bareng itu? dan itu Bu, ada kepala sekolah yang belum tahu bahwa itu ada kalau ada mata pelajaran pendidikan kita juga perlu mensosialisasikan undang-undang tersebut. Oke, Gitu. Ada baik. juga yang mengatakan bahwa nggak boleh ini di sekolah sini nggak boleh, padahal itu Karena sekolahan formal dan kita audiensinya lebih tinggi lagi ke dinas pendidikan misalnya. Nah itu nanti dari dinas pendidikan itu nanti juga ada pendampingan di situ. Jadi ada kerjasama instansi atau birokrasi di situ terjalin baik. Kalau di Sragen paling tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi tetap baik. dari Oke. pelaksanaan kegiatan itu lancar gitu. Baik. Terus kemudian Apa tuh? yang tantangan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tadi kan sekarang pelaksanaannya kegiatan, yaitu memang terkendala terkait tempat, jarak mengajar, terus kemudian jumlah Siswanya. jam Oh, jadwal jam-jamnya. mengajar yang tumbuk, terus kemudian Oke. ketersediaan Ini guru. persoalan minim SDM ya, kalau begitu Ya. ya. Oke, Kang Koco. Baik. Nah, dari sisi tadi ya masih ada penolakan nih Kang Ade nih. Gimana nih kadang-kadang nih? Apakah ini memang karena pemahamannya belum satu belum satu pemahaman yang sama atau bagaimana ini disampaikan? Baik, jadi gini Mbak, tadi yang disampaikan oleh Mas Koco, jadi belum semua daerah ya itu menerima yang namanya layanan pendidikan kepercayaan. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya di tahun 2016 kita ada Permendikbud nomor 27 tahun 2016. Nah, disinilah terkadang masih ada beberapa daerah yang belum mengetahui keberadaan Permendikbud tersebut, sehingga menjadi ya tantangan kami dari para penyuluh untuk mensosialisasikan adanya Permendikbud ini. Nah, terkadang tadi disampaikan Mas Koco di beberapa daerah lah yang belum pernah ada siswa kepercayaannya. Jadi ini yang dikatakan oleh Mas Koco, itu ya sebelum kita anak tersebut daftar ya kita sosialisasi dulu ke sekolahan. Bahwasanya ini ada penghayat kepercayaan yang mau sekolah di sini, terus ingin melaksanakan pendidikan kepercayaan. Oke. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan. Pertanyaannya dari boleh nggak kemudian ini ya menyebutnya pelaksanaan kepercayaan? Pendidikan kepercayaan. Pendidikan kepercayaan. Jadi kita menjelaskan bahwasanya kita ada Permendikbudnya ya. Terus sekarang itu yang di kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran, Mbak. Kita juga ada capaian pembelajaran untuk penghayat kepercayaan. Itu di keputusan BSKP nomor 57 ya. Itu Pak Anandito sebagai Kepala Beskap itu telah menandatangani capaian pembelajaran untuk penghayat kepercayaan. Jadi secara regulasi sebetulnya pendidikan kepercayaan itu sudah memadai lah. Hanya kekurangan kita tadi yang disampaikan oleh Kang Cakra itu guru ya. Jadi secara untuk regulasinya ya kita sekuat. Hanya saja sekali lagi belum semua dinas atau daerah mengetahui keberadaan Permendikbud tersebut, sehingga menjadi tantangan kami apabila ada anak-anak kami dari para penghayat kepercayaan yang ingin sekolah di suatu sekolah, ya kalau baru daftar ya otomatis kita harus sosialisasi lagi ya. Tapi intinya gini Mbak, yang terpenting bagi kita bahwasanya penghayat kepercayaan tersebut sudah memenuhi administrasi untuk penghayat kepercayaannya. Itu. Ada sedikit mungkin dari Kang Cakra. Ya memang. Jadi yang terpenting itu sebenarnya kalau untuk mendapatkan layanan pendidikan, si peserta didik ini harus identitasnya itu sebagai kepercayaan, karena menilik kepada sistem pendidikan nasional. Nah, ini menjelaskannya gimana? Ada apa? Ada maksudnya di kakak. Kakaknya, KTP-nya orang tua gitu. Itu kan harus kepercayaan juga. Jadi sehingga
dasarnya itu kami bisa melakukan pelayanan Ya, pendidikan ya. karena di Undang-Undang Sisdiknas itu kan harus peserta didik itu diajarkan oleh guru yang seagama bahasanya, gitu kan. Termasuk juga kepercayaan. Berarti sudah tercantum dalam KTP misalnya begitu. Betul, sudah Oke. Ini terfasilitasi. bukti bahwa negara memang mengakui hal itu juga ya. Betul, ya. Oke. Jadi sudah secara administrasi kependudukan sebenarnya sudah final lah, sudah beres lah soal itu. Terakhir sampai ke keputusan MK pun yang menjadi dasar nomor 97 ya tahun 2017 itu yang menjadi dasar pencantuman kata kepercayaan. Kalau dulu tuh tahun 2006 itu masih ditulisnya agama _2 strip dulu tuh. Oh. Jadi kemudian hal itu Kalau kemudian sekarang tertulisnya apa nih? kepercayaan. Jadi agama dikatakan _2 kepercayaan Bukan. begitu atau? kepercayaan _2 kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke. Jadi Baik. Ini juga sesuatu hal yang baru mungkin Betul. bagi para pendengar ya. betul. Jadi seperti itulah bentuk KTP-nya. Saya izin melihat, ini kebetulan pendengar dan juga pemirsa Anda yang menyaksikan melalui layar RRI Net, mungkin nanti saya akan zoom ke kamera. Kalau di sini tertulis jelas ya bahwa kepercayaan _2 kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini saya lihat nih, langsung punyanya Kang Ade Witarsa gitu ya. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Anda juga boleh menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami 081399399888. Kami akan hadir kembali dan juga melanjutkan perbincangan dengan ketiga narasumber. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian. Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia. Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Ruslan, mungkin apa? 30 miliar? Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Rizky Rustarto masih bersama Anda di Indonesia Menyapa Siang dan masih dalam dialog interaktif kita, penyuluh kepercayaan sebagai ujung tombak implementasi layanan pendidikan kepercayaan. Dan narasumber kami dari penyuluh kepercayaan aliran kebatinan perjalanan, ada Kang Ade Witarsa, ada penyuluh kepercayaan budidaya, Kang Cakra Arganata, dan juga penyuluh kepercayaan Persada, ada Mas Antonius Sukoco. Saya ke Kang Mas Anton ya. Mungkin kalau di Jawa Kang itu kayaknya kurang Mas Koco ya. Kalau di Jawa kayaknya kata Kang ini Jawa Barat boleh iya, tapi kalau Jawa Tengah udah pakai Mas nih ya. Ya, betul, Mas. Mas Koco, kalau dilihat ya sejauh ini ketika pemerintah memberikan dukungan penuh sebenarnya, seberapa kuat kalau misalnya tadi masih ada kadang-kadang penolakan atau ketidaksepahaman begitu ya, ini kan selalu mencari jalur yang lebih tinggi. Tapi di masyarakat sendiri, di antar misalnya perangkat-perangkat desa atau apapun itu juga ikut diberi semacam pengetahuan atau diajak duduk bersama dan sebagainya supaya tidak menjadi pro kontra, misalnya seperti itu. Ya, kami di daerah itu biasanya juga berkomunikasi dan juga mengundang sesepuh baik itu dari agama maupun dari pemerintahan, seperti contohnya Pak Lurah, kemudian Pak Babin, terus Pak Camat. Itu kalau kita mengadakan satu suronan atau perayaan penghayat kepercayaan di daerah, kita juga mengundang tokoh-tokoh pemerintah tersebut gitu. Apalagi kalau ada kegiatan MLKI seperti MLKI tingkat kabupaten, kita juga mengundang atau mengundang dari dinas-dinas terkait seperti Kesbangpol, kemudian Dinas Pendidikan, Catatan Sipil, intinya yang tergabung dalam Pakem gitu. Itu pula ketika kita juga mengadakan lintas iman, jadi lintas iman kepercayaan itu kan tidak berarti lintas iman agama, tetapi kepercayaan kan juga banyak ragamnya. Di Sragen sendiri ada 6 komunitas kepercayaan. Nah itu kita mengadakan acara lintas kepercayaan, itu kita undang tokoh-tokoh agama juga, kemudian tokoh-tokoh dari pemerintahan begitu. Dan juga setiap kali daerah mengadakan perayaan, kita pasti akan mengundang dari perangkat-perangkat desa atau perangkat-perangkat pemerintahan. Dan terlebih lagi ketika kegiatan tersebut diadakan anjang sana, jadi tidak hanya satu tempat. Contohnya bulan ini itu kegiatan di penghayat komunitas Sabto Darmo di daerah A. Gitu. Itu biasanya dilaksanakannya di mana? Di balai warga atau di mana biasanya? Tempat-tempat publik? Di sanggar, tempat ibadah. Oh, tempat ibadah ada ya. Di sanggar, ada namanya Padepokan, ada Pasewakan, gitu. Oke. Gitu. Jadi, nah, ya itu ya. Buat saya sendiri juga ini menjadi suatu hal baru ini ya, Bapak-bapak ya, karena yang saya banyak dengar kan selama ini Kejawen misalnya itu yang di Jawa Tengah, Jawa Timur begitu ya, atau kalau di Sunda tuh Sunda Wiwitan itu ya kalau nggak salah ya. Marapu juga ini termasuk terkenal di Sumba. Kemudian kalau di Sumatera Utara kalau tidak salah namanya Parmalim. Nah, ya atau apa yang di Kalimantan Kaharingan. Nah, ya itu ya. Mungkin ini yang lumayan namanya sering kita dengar begitu. Tapi ternyata tadi aja ada 187 organisasi. Belum lagi kalau di Jawa mungkin Mas Sukoco banyak sekali komunitas-komunitas kepercayaan. Kang Ade Kang Cakra, kalau kita lihat juga ya pengalaman yang ada sampai dengan saat ini, Anda sebagai seorang penyuluh kepercayaan, seperti apa sih? Ada nggak sih kadang-kadang juga ketika belum memahami masyarakat merasa bahwa ini hal yang berbeda atau ini hal yang aneh yang tidak umum begitu, padahal ini dijamin oleh undang-undang, dijamin juga oleh negara. Silahkan. Jadi kalau menurut pengalaman saya menyuluh gitu ya, rata-rata memang seperti itu kok. Jadi nggak apa-apa, saya hari ini dipanggil Teh, senang juga kok. Biar bareng-bareng gitu sudahnya. Lanjut tanya gimana? Ya jadi karena stigma yang berada di masyarakat itu kan selalu negatif.
ketika berbicara kepercayaan. Ya. Contohnya ketika orang saja personifikasi ya di media itu ketika melihat orang menggunakan ikat, pakai baju hitam gitu ya, terus kemudian melakukan ritual gitu, itu dianggapnya sebagai dukun santet dan segala macam lah. Begitu bahasanya. ya? Ya, dan Bukan itu ini bagian dari perwakilan baju Nusantara kalau saya ngelihatnya nih ya. betul. Gitu Seharusnya ya? seperti itu. Oke. Karena pengetahuan ini yang tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Media itu banyak media film yang mempersonifikasikan Apalagi kalau filmnya film horor ya. horor itu paling sering banget apa kemenyan, bakar kemenyan Iya, seperti itu iya, kan, iya, Pak. iya. Sudah sangat kental sekali dengan kepercayaan. Nah, seperti itulah sebenarnya yang dulu waktu awal kita berbicara soal kepercayaan yang banyak di masyarakat. Dan ketika saya melakukan penyuluhan pun termasuk jangan dulu berbicara sekolah lah, ke masyarakat sekitar saja dulu gitu. Penggambarannya masih seperti itu. Oke. Dipikirnya kami itu tidak mengenal Tuhan gitu ya. Ya, ya. Dasarnya situ. Biasanya masih menyembah roh-roh nenek moyang kan seperti itu ya. Padahal jelas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kami percaya Tuhan, istilah monoteistik kami juga gitu ya. Penghormatan kepada leluhur ya kita pakai karena kita sadar kita dari mana berasalnya. Dari kalau tidak ada beliau kan tidak Nenek ada moyang kita ya. Betul Oke, gitu ya. oke. Dasar kita menghormati nenek moyang seperti itu gitu. Iya, iya. Nah, kemudian dan itu sekelumit bagaimana ketika awal penyuluhan itu memang yang paling pertama kali adalah sosialisasi atau nge-shape bagaimana pikiran masyarakat itu sekitar bisa berubah gitu. Oke, baik. Karena sekian panjang image yang dibentuk itu ya begitu gitu ya. Oke, nah ini yang juga harus diubah ya. Nah pendengar dan juga pemirsa mungkin saya kasih gambaran nih. Hari ini Kang Cakra datang ke studio ini kebetulan bajunya baju koko hitam begitu ya. Dengan apa bilangnya ikat kepala atau Ini udang? bajunya tuh kampret bahasanya. Jadi bukan koko sebenarnya. Oh bukan itu ya Pak? Ada bahasanya kalau di Jawa Barat itu kan sekarang bahasanya pangsi ya. Pangsi. Satu Pangsi. setelan itu pangsi. Oh. Hitam pangsi gitu. Ini kalau di kepala itu menyebutnya Ikat. apa? Ikat. Ya bukan udang, bukan apa ya kalau bahasa Bahasanya daerah? kalau Sunda kalau nggak ikat totopong bahasanya. Totopong. Totopong. Terus Oke. kalau yang baju hitam-hitam Kampret namanya? kalau dulu itu kampret Kampret. sama pangsi. Oh. Jadi atasan itu kampret, bawahnya celana itu pangsi. Pangsi. Tapi kalau sekarang itu satu setel pangsi bahasanya gitu. Pangsi. Ya, ya. Nah, kalau kalian Terus itu apa kancing tuh? semua itu. Yang di Oh, itu Pin, ini mah pin kujang ini. pin kujang. Ya, kujang itu kan lambang simbolisme kesejahteraan dari Tatar Sunda lah bahasanya begitu. Kujang nih masuk alat itu kan ya? Senjata tradisional. Sebenarnya ya. bukan senjata. Apa Betul. tuh? Lebih tepatnya adalah pusaka. Pusaka. Oke, Karena baik. dia bukan alat untuk berperang Perang. atau membunuh atau apapun itu. Baik. Itu hanya pusaka. Tapi dari pertama saya ketemu tadi ya, Kang Cakra ini udah senyum aja mulut. Jadi kayaknya nggak kebayang yang ditonton-tonton apa yang selama ini terbranding begitu ya. Oke, dari dukungan pemerintah Kang Ade. Siap. Apa saja sih dukungan pemerintah yang secara undang-undang sudah ada. Kemudian negara juga menjamin dan tertulis jelas secara administrasi Betul. kependudukan. Dukungan apa yang diberikan oleh pemerintah yang boleh disampaikan juga ke publik? Baik, saya akan bercerita tentang pengalaman yang terjadi di Bekasi, Mbak ya, di Kota Bekasi khususnya. Kita bersyukur bahwasanya di Kota Bekasi itu dukungan pemerintah daerah kepada kami para penghayat kepercayaan yang notabene-nya memang di Kota Bekasi itu kalau kita lihat dari grafik kependudukan, Mbak, ternyata Kota Bekasi itu merupakan kota yang terbanyak penghayat kepercayaannya secara Wow. adminduk ya, adminduk. Nah itu kemarin kita dapatkan juga waktu kita menggelar kegiatan dialog interaktif ya bersama dengan Dukcapil Jawa Barat. Nah kaget saya juga waktu itu, hampir ada kurang lebih 600-an lah yang terdata di Dukcapil Kota Bekasi penghayat kepercayaan. Berarti yang berKTP seperti saya lah gitu kan ya. Nah itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami juga ya, terutama para penghayat kepercayaan bahwasanya kita itu ada di Kota Bekasi dan banyak. Nah dukungan pemerintah yang telah diberikan kepada kita itu tidak terlepas dari biasanya, Mbak, itu Dinas Kesbangpol ya dan Dinas Kebudayaan. Nah ini kami di Kota Bekasi pernah melaksanakan suatu kegiatan yang bentuknya kerjasama ya. Ya. Bahwasanya kita punya program dari penghayat kepercayaan aliran kebatinan perjalanan di Kota Bekasi. Nah, pemerintah ini memberikan peluang bagi kita kerjasama. Jadi kita punya program yang membiayai pemerintah daerah Kota Bekasi melalui Dinas Kesbangpol Kota Bekasi. Dan itu kita laksanakan waktu tahun 2024 di bulan Oktober.
Itu bentuknya ada seminar ya, terus bagaimana pewartaan untuk penghayat kepercayaan di Kota Bekasi ya. Ada kegiatan untuk studi banding juga. Nah, itu merupakan dukungan pemerintah daerah kepada kita penghayat kepercayaan di aliran kebatinan perjalanan di Kota Bekasi. Dan mungkin di kota-kota lain juga sama. Bahwasanya untuk penghayat kepercayaan yang keberadaannya ada di suatu daerah ya, dan itu sudah ditunjukkan lewat admin tersebut, saya yakin dan percaya dukungan pemerintah kepada penghayat kepercayaan apabila tertera dalam adminuknya ada, pasti ada, Mbak. Jadi setiap pemerintah daerah sekarang sudah bersama Bakor Pakem lah ya, Bakor Pakem serta Dukcapil itu sudah berkoordinasi bagaimana melayani penghayat kepercayaan. Itu terbukti di setiap daerah itu sekarang sudah hampir tidak terlalu banyak yang namanya apa ya, Kang ya, penolakan lah. Oke, baik. Gitu Di ya. situ Jadi ya. pemerintah daerah itu sekarang udah mulai terbuka. Namun yang perlu kita sampaikan sekali lagi tadi seperti Kang Cakra sampaikan, bahwasanya image dari perfilman juga itu penting itu, Mbak. Jadi Itu ini obrolan kita nih untuk apa ya, mengeneralisir gitu ya, bahwa Iya. dia harus di posisi yang berimbang juga Nah, memberikan gitu, informasi. Mbak. Oke, kita Oke. masih lanjutkan ini Bapak-bapak. Namun kita harus jeda untuk informasi dari ruang Gatekeeper. Oke. Kilas Berita. Kilas Berita. Ritual Ogo Materi dari Tobelo Halmahera Utara resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional sejak Agustus 2024 lalu. Ogo Materi merupakan istilah dalam bahasa suku Tobelo yang merujuk pada ritual pemanggilan atau komunikasi dengan roh leluhur, di antaranya untuk mencari tahu sumber penyakit dan obatnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih Anda terus bersama kami. Dialog interaktif. Dialog interaktif. Masih bicara mengenai penyuluh kepercayaan sebagai ujung tombak implementasi layanan pendidikan kepercayaan. Dan kami menerima beberapa pesan WhatsApp ya dari para pendengar, dan juga 3 narasumber ini nanti akan mengelaborasi nih jawabannya. Nah, ada pertanyaan dari salah seorang pendengar, kalau misalnya kegiatan ritual yang menghadirkan banyak pihak, ini apa saja sih? Apakah ada kegiatan hanya bentuknya kepercayaan saja atau ada yang hiburan juga? Nah, ini mungkin boleh supaya lebih bisa dipahami ya. Siapa yang mau menjawab duluan? Masuk Koco mungkin kalau di daerah selain kalau satu suro udah terkenal ya, apalagi nih kegiatan lain gitu ya. Biasanya kalau di daerah itu, khususnya di Persada, itu 1 bulan penuh itu full kegiatan. Contohnya kalau kita sebagai penghayat, itu kita seperti semedi itu sebulan penuh. Ada juga yang puasa sebulan penuh gitu. Tetapi di awal suro atau 1 suro itu diadakan peringatan 1 suro itu biasanya pagelaran wayang. Nah, di wayang itu kan memang acara besar, ada hiburan dan juga ada tontonan. Nah, dan juga ada tuntunan. Nah, di situ kita karena kita memperingati, kita mengundang dari berbagai macam elemen gitu. Dari mulai lintas agama, kemudian lintas di pemerintahan, dinas-dinas, terus kemudian tokoh-tokoh semua pihak ya ikut terlibat ya. Pihak. Nah, ini menarik nih, ada tontonan, ada tuntunan. Ya. Apa nih Mas Koco nih? Mungkin sedikit saja singkat. Ya, kalau tuntunan itu karena memang wayang itu memang sudah di hati masyarakat itu memang sebuah tuntunan. Seperti contohnya itu ketika kita mencabut kayon terus mencabut kayon, setelah itu ada dalang itu memegang cepolo yang tok itu loh. Oh. Nah, cepolo itu artinya cep yang olo-olo, maksudnya diam untuk angara murka. Jadi
diam pada semua yang kejahatan lah. Ya, ya, Terus ya. tendangnya menyaut tendang deng deng deng, itu artinya kan mudeng Oh, gitu. mengerti gitu ya. Lah itu kan tuntunan itu. Kalau ini saya tahu bahasanya nih. Oke, baik. Itu Iya, kan iya. tuntunan. Kalau tontonan itu kan di wayang itu kan ada goro-goro, Oke, kemudian ada seni, Ya, ada ya, ya. tari, ada musik. Dan ini Lah itu menghibur ya untuk mereka ya yang melihat ya. menghibur, ya, Baik kalau gitu. Kang Ade, dari aliran kepercayaan ini ya, apa bilangnya penghayat-penghayat ini kemudian punya tugas-tugas tersendiri nggak sih yang harusnya diberikan ke masyarakat supaya kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya, berbagai suku, budaya, kemudian etnis dan sebagainya, ini juga tetap punya hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, hubungan-hubungan yang baik begitu. Silakan Kang Ade. Oke, terima kasih Mbak. Untuk tugas kita sebetulnya yang pertama itu menjaga warisan leluhur Mbak. Nah itu tugas penghayat kepercayaan. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bermasyarakat, nah ini kita harus bersama-sama dengan masyarakat ya, hidup berbaur dan seiring senada dan seirama. Sehingga apa yang kita laksanakan di kegiatan di daerah tersebut mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat ya. Artinya saat keberadaan penghayat kepercayaan itu di seluruh daerah, kita melaksanakan kegiatan dan kehidupan sehari itu baik-baik saja, tidak akan ada penolakan, Mbak. Ya contohnya saya lah, saya di Kota Bekasi itu di 2 kecamatan, Mbak, Jati Sampurna dan Jati Melati. Nah itu sering mengadakan kegiatan kolaborasi keagamaan, Mbak. Jadi itu kita sering adanya dialog, ngariung bareng lah, ngopi bareng gitu, antara kami penghayat kepercayaan. Lebih informal ya kegiatannya ya? Iya, lebih informal ya. Jadi dari Kristen, dari Katolik, bahkan dari Islam itu setiap tahun itu ya sampai 3-4 kali kita melakukan kegiatan dialog lah gitu ya, dialog kebersamaan, dan itu akan menimbulkan suatu keharmonisan di antara kita, Mbak. Ya jadi kita bersama-sama dengan tokoh agama tadi, dengan para alim ulama dan seluruh stakeholder yang ada di daerah kita itu ya hidup membaur dan kita membentuk keharmonisan untuk kenyamanan keberadaan kita di lingkungan tersebut ya. Karena Gitu. semakin banyak ngobrol, semakin memahami ya Betul, sebenarnya Mbak, ya betul. ini ya. Oke, Ya. dari Kang Cakra, kira-kira ke depan ya, kita tahu bahwa sekarang ini eranya era teknologi digital. Nah, bagaimana nih penyesuaian terhadap hal itu juga? Ya, kita sebagai utamanya penyuluh ya, ketika berbicara penyuluh maka ranahnya adalah sosialisasi, kemudian berbicara juga pendidikan. Selain daripada itu juga ada advokasi sebenarnya. Jadi kami pun ketika menangani masalah sekolah, kami yang datang ke penyuluh ke sekolah gitu, advokasinya juga ada. Jadi sebenarnya kalau berbicara sosialisasi berhubungan dengan digital, ya kanal-kanal digital ini harus kita pakai se-efektif mungkin untuk menyebarkan informasi tentang kepercayaan. Supaya ketika masyarakat sudah betul-betul paham tentang kepercayaan, maka tidak akan terjadi lagi penolakan-penolakan di masyarakat. Atau seminimal mungkin ketika mereka tahu kan jadi tidak berpikir negatif kepada kita gitu. Karena yang paling penting itu adalah persaudaraan, persamaan, toleransi lah gitu ya, berbicara. Bahkan kalau bahasa Nusantara bukan toleransi sebenarnya, gotong royong kalau bahasa kita. Gotong royong. Iya, jadi ini sudah, lebih gampang ya didengar ya, karena hari-hari kita ya istilahnya di kampung, di masyarakat gitu ya, itu yang dilakukan. Jadi kalau toleransi kan sebatas memberi ruang saja gitu. Tapi gotong royong kita ikut andil dalam kebersamaan dalam kegiatan tersebut gitu. Baik. Nah, seperti itulah sebenarnya kepercayaan yang memang penting ke depan. Jadi selain daripada itu sebenarnya yang paling penting itu adalah yang tadi menjaga warisan, maka tentu saja adalah regenerasi. Jangan sampai kepercayaan ini yang kemudian mempertahankan warisan leluhur ini kemudian lama-kelamaan semakin menghilang gitu. Yang saya jaga penting ke depan itu sebenarnya itu yang paling penting, regenerasinya jangan sampai hilang. Baik kalau begitu. Bapak-bapak terima kasih banyak sudah main ke studio. Mas Sukoco juga terima kasih banyak sudah bergabung ya jauh-jauh bersama kita, dan mudah-mudahan bagaimana aliran kepercayaan ini menjadi warisan budaya dan kearifan lokal yang memang sudah ada sebelum masuknya agama-agama besar ke Nusantara. Bahasanya penghayat aja. Penghayat begitu ya. Nah ini dia. Jadi mudah-mudahan
dialog interaktif kita kali ini bisa mempresentasikan bagaimana spektrum dari keyakinan dan juga identitas kultural sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Kang Cakra, terima kasih juga Kang Sama-sama. Ade, terima kasih Mas Sukoco. Oke, salam kita Mbak, salam Rahayu. Salam Rahayu. Ya, Bangga Rahayu. Ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dalam dialog interaktif, menyampaikan pesan melalui WhatsApp. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu, tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan keharmonisan ini tetap kita jaga dalam Nusantara kita dan juga dalam prinsip kegotong royongan membantu apalagi di tengah situasi bencana seperti sekarang ini. Saya Rizky Rustarto, selamat siang, sampai jumpa.